Pegiat media sosial dan dosen fisik Universitas Indonesia, Ade Armando menceritakan kejadian pengeroyokan yang dialaminya saat menghadiri aksi demonstrasi di gedung DPR MPR, Jakarta pada tanggal 11 April tahun 2022 lalu. Ade mengungkapkan bahwa saat kejadian pengeroyokan tersebut, ia berusaha untuk melindungi kepalanya dari sasaran. Hal tersebut, katanya, lantaran kepala adalah sasaran utama bagi pengeroyok. Ketika terjadi pengeroyokan itu, sebenarnya yang jadi sasaran utama adalah kepala saya. Kalau kepala depan bisa saya tutupi dengan kedua tangan saya, tetapi kepala atas dan belakang itu jadi sasaran utama tendangan-tendangan, jelas Ade seperti dikutip Tribun News dari Cokro TV, Minggu, tanggal 15 Mei tahun 2022. Hanya saja, Sa melindungi bagian kepalanya, bagian tubuh lain seperti perut, punggung tidak dapat dilindungi dari pukulan dan injakan massa. Selain itu, Ade juga menceritakan, dokter menyatakan dirinya akan tewas jika terlambat ditolong oleh pihak kepolisian. Kondisi terparahnya tentu saja bisa mati ketika itu. Jadi dokter bilang kalau saja terlambat barangkali 5-10 menit, polisi menolong saya, jadi berhasil menerobos pengeroyok, ada kemungkinan saya sudah mati atau meninggal dunia, tuturnya. Dirinya juga bersyukur bahwa pengeroyokan yang dialaminya tidak membuatnya sampai lumpuh atau hilang ingatan. Saya harus beruntung, saya juga sangat bersyukur kepada Allah. Ternyata saya masih dilindungi, ungkapnya. Saat ini, Ade mengatakan kondisinya saat ini jauh lebih baik. Hanya saja, katanya, kondisinya dinyatakan tidak bisa kembali seperti sedia kala. Jadi ada persoalan genangan darah di otak saya. Ya mudah-mudahan bisa bersih sama sekali, tuturnya. Kemudian, Ade juga menuturkan, ada faktor lain yang membuatnya selamat dari pengeroyokan yaitu karena dirinya gemuk. Saya kan juga ditendangi di bagian perut, tapi alhamdulillah tidak ada tulang yang retak atau patah. Saya bisa selamat seperti itu karena saya gemuk. Jadi rupanya yang ditendang oleh pengeroyok ini adalah daging bukan tulangnya, ceritanya. Diberitakan Tribun News sebelumnya, Ade Armando dikeroyok oleh sekelompok orang yang membuatnya mengalami luka-luka. Pegiat media sosial ini menjadi korban dalam aksi demonstrasi di gedung DPR RI, Senin, tanggal 11 April tahun 2022. Wajah Ade Armando babak belur hingga mengeluarkan darah saat dievakuasi oleh petugas kepolisian. Pakaian Ade Armando sudah dilucuti hingga hanya memakai celana dalam dan baju yang sedikit robek. Sebelum dikeroyok, Ade Armando mengaku sengaja hadir di gedung DPR RI untuk mendukung aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BEMSI. Saya tidak ikut demo, tetapi saya mantau dan saya ingin menyatakan mendukung, katanya saat ditemui di lokasi, Senin, tanggal 11 April tahun 2022. Ia mendukung penuh jika para mahasiswa menolak dilakukannya amandemen UUD 1945 untuk mengakomodir perubahan masa jabatan presiden. Namun, ia menyayangkan BEMSI yang tampaknya terlihat terpecah dalam aksi hari ini. Sayangnya BEMSI yang terpecah dan yang sekarang melakukan demo ini malah BEMSI yang lebih kecil, katanya. Saat itu, Ade Armando tiba sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan kaos warna hitam. Sebelumnya Ade Armando ternyata juga sempat terlibat keributan dan perang mulut dengan beberapa pengunjuk rasa yang merupakan ibu-ibu. Dari rekaman video yang beredar di media sosial, tampak beberapa ibu mengerubungi Ade Armando dan memaki dosen komunikasi UI itu. Buzzer, bulan puasa. Munafik, pengkhianat, penjilat. Sadar kamu, sadar, bulan puasa, teriak ibu-ibu itu kepada Ade Armando. Ade Armando hanya tersenyum mendengar makian terhadap dirinya tersebut. Sesekali ia membalas, apa kamu, apa kamu. Beberapa orang pengunjuk rasa dan mahasiswa pun berusaha menenangkan keadaan. Situasi pun memanas, Ade Armando mulai dikerubuti sejumlah orang. Beberapa orang di sekitar mencoba menyelamatkan Ade Armando dan menjauh dari kerumunan tersebut. Namun di tengah jalan, massa yang tidak diketahui dari mana tersebut mulai memukuli Ade Armando.
Dalam sebuah video yang beredar, Ade Armando lebih dulu dipukul dari belakang oleh seorang pria bertopi. Setelah pukulan pertama itu, beberapa orang lainnya ikut mengeroyok Ade Armando. Sang aktivis menerima pukulan secara bertubi-bertubi dari berbagai sisi. Tampak satu orang yang coba menghalau aksi pengeroyokan dengan memegangi Ade Armando, tapi upaya itu gagal. Ade Armando dikeroyok hingga tersungkur ke aspal. Bahkan, celana yang dikenakannya sampai terlepas. Tampang para pengeroyok Ade Armando terlihat jelas dalam video berdurasi 21 detik. Terkait pengeroyokan ini, Ade Armando mengalaminya selama sekitar 10 menit. Polisi yang mendengar ada keributan segera membelah kerumunan dan berusaha menyelamatkannya. Seorang perwira polisi kemudian memberanikan diri memasuki kerumunan dan mencegah aksi main hakim sendiri itu terjadi. Ternyata, sosok perwira polisi itu adalah Wakapolres Metro Jakarta Pusat, AKBP Setio Kusheryatno. Setio mendekati kerumunan dan segera menggendong Ade Armando untuk dibawa menjauh dari lokasi. Namun saat Ade Armando digendong, massa tetap melempari botol dan batu ke arah pegiat media sosial itu. Barisan polisi juga berusaha melindungi Setio yang tengah menyelamatkan Ade Armando. "Minggir, minggir, kasih jalan, tuturnya." Ade Armando pun dievakuasi ke dalam area kompleks parlemen. Tampak wajahnya babak belur hingga mengeluarkan darah saat dievakuasi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!